Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Ilmiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 130 halaman 142. Halaman 142 hadis qudsi nomor 130. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam An-Nasai, yang bersumber dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ketika Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini merupakan turunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sama dengan Nabi Musa, itu turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nah, kesananya itu ada seorang nabi yang namanya Nabi Ayub ini. Beliau menikah dengan putri dari Nabi Lut alaihissalam. Tempo hari dalam kajian tafsir pernah kita sampaikan bahwa Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim, karena ayahnya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu adik kakak, sehingga pada saat Nabi Ibrahim berdakwah di sebuah negeri itu pernah berbarengan kan dengan Nabi Lut. Cuman di perjalanan berpisah, Nabi Lut ke negeri Sodom ya, sementara Nabi Ibrahim itu ke sana. Nah, Nabi Ayub itu menikah dengan putri dari Nabi Lut alaihi salam. Itu kalau baca dalam sejarah, Nabi Ayub itu hidup di negeri Romawi. Di Romawi itu dulu pernah menjadi sebuah negeri yang di situ pernah ada seorang nabi dan pernah disebarkan juga ajaran Islam, sehingga boleh dikatakan tidak ada satupun negeri di dunia ini yang tidak mengenal Islam. Semuanya mengenal Islam karena semuanya pernah Allah utus, atau pernah ada yang membawa ajaran Islam ke setiap negeri yang ada di dunia ini. Nah, ketika Nabi Ayub alaihissalam yaktasilu, beliau itu mandi uryanan, Arya itu telanjang. Ketika beliau mandi dalam keadaan telanjang, ini mengisyaratkan bahwa boleh ketika kita itu mandi lalu tidak menggunakan sehelai pakaian pun boleh. Kan suka ada adat di mana gitu ya, kalau mandi teh sok pakai baju gitu.
dengan alasan pamali itu menang. Jadi boleh ketika mandi itu bertelanjang boleh. Nah Nabi Ayub itu kalau kita baca dalam banyak riwayat, dahulunya itu beliau ini kan beliau itu mandi pada saat itu, di saat beliau itu sedang sakit kulit nih Pak, terkena penyakit kulit itu. Jadi dahulunya sebelum Nabi Ayub ini diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang sangat berat, Nabi Ayub itu pernah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa dari segi keluarga. Beliau diberikan keluarga yang sangat lengkap, punya istri, punya anak-anak juga. Dari sisi harta Nabi Ayub itu sangat kaya raya. Beliau memiliki banyak ratusan unta, ratusan sapi, bahkan ribuan kambing. Itu awalnya itu begitu. Memiliki lembah lah yang penuh dengan hewan ternak, dan fisik beliau pun dahulunya itu sehat gitu. Itu sampai kira-kira beliau itu berusia 70 tahun. Dan untuk ukuran seorang nabi zaman dahulu, usia 70 tahun itu masih dibilang sangat muda. Beda jeung bapak-bapak ayeuna 70 tahun besar karawat. Dulu 70 tahun itu termasuk muda karena memang usia orang dulu itu panjang-panjang. Ya jangankan usia orang bahula, banyaklah orang tua kita juga yang usianya kan para panjang gitu, dibanding dengan yang sekarang. Nah tapi suatu hari beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau itu diganggu oleh syaitan. Itu kalau dilihat dalam surat Al-Anbiya, nanti Bapak bisa buka tuh di Al-Anbiya ayat 83 84 tuh. Wa Ayyub, dan ingatlah akan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Id ketika nada rabbahu, beliau berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, anni sesungguhnya aku, ini di ayat Al-Quran nih Pak, masaniyadur, itu telah menimpaku ad-durru, kemadorotan, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah Dat yang maha penyayang. Nah seluruh keluarga yang beliau miliki, itu anak-anaknya itu meninggal dunia itu waktu itu tertimpa oleh reruntuhan. Jadi pada saat itu setan itu merasa iri dengan Nabi Ayub alaihissalam karena beliau adalah orang yang sangat sabar dan sangat bersyukur. Akhirnya pada saat itu setan itu merobohkan rumahnya Nabi Ayub alaihissalam, sampai seluruh anak-anaknya itu tertimpa oleh reruntuhan rumahnya dan meninggal dunia. Yang tersisa hanya beliau dengan istrinya pada saat itu. Tapi tetap Nabi Ayub itu bersabar. Kemudian setan pun mencoba lagi untuk mengganggu, menggoda Nabi Ayub alaihissalam, di mana seluruh harta kekayaannya itu hangus terbakar.
Bahkan termasuk pengembalanya pun, tukang gembalanya itu ikut hangus terbakar gitu. Kan dombanya lain hiji, sapinya lain hiji Pak, ratusan ribuan itu dombanya itu. Sehingga banyak itu pengembalanya itu ikut terhangus juga, terbakar. Tetapi Nabi Ayub tetap saja beliau itu bersabar. Nah sampai akhirnya Nabi Ayub pun diuji lagi oleh Allah. Pada saat itu beliau diuji dengan penyakit kulit yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun itu Pak, tahun-tahun. Akhirnya beliau itu mengasingkan diri. Setiap hari itu diantri makanan oleh istrinya ke sebuah tempat yang cukup jauh dari rumahnya. Pada saat itu istrinya pernah bilang juga, wahai suamiku, seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk kesembuhan penyakitmu, niscaya Allah akan berikan solusi, katanya. Saat itu Nabi Ayub menjawab tuh, Allah telah berikan banyak nikmat kepada saya selama 70 tahun. Dan penyakit yang saya derita ini belum seberapa bila dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nah ucapan itu disampaikan oleh istrinya ketika atau sebelum istrinya itu meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu akhirnya Nabi Ayub diurus oleh seseorang karena ditinggalkan oleh istrinya itu. Nah setelah sekian lama akhirnya Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Maka di ayat 84-nya itu Allah berfirman nih, fastajabna, lalu kami ijabah, kami kabulkan lahu, kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pakasabna ma bihi min durrin, lalu kami angkat, kami hilangkan semua kemadaratan yang menimpa dirinya. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan, kami berikan kepadanya itu keluarga. Wa mislahum, dan juga harta kekayaannya, ma'ahum, bersama mereka, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai pembelajaran bagi hamba-hambaku yang soleh. Nah setelah sembuh itu, ini bisa juga diperjelas nanti pokoknya dalam surat Shad Pak, dalam surat Shad ada itu ayat 41 sampai ayat berapa tuh. Jadi di surat Shad lebih jelas lagi tuh. Pada saat itu Nabi Ayub itu diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kakinya Pak. Di surat Shad itu diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke bumi itu. Setelah dihentakkan kakinya ke bumi, kemudian keluarlah tuh, memancarlah air dari telapak kaki bekas hentakannya itu. Lalu kemudian kata Allah, wahai Ayub, mandilah. Mandilah di situ Nabi Ayub alaihissalam itu. Kemudian setelah mandi diperintahkan juga menghentakkan kaki yang kedua kalinya. Lalu Allah perintahkan, wahai Ayub, minumlah dari air tersebut. Ulama mengatakan bahwa Nabi Ayub diperintahkan mandi itu dalam rangka membersihkan kotoran badannya, kotoran jasmaninya. Sementara Nabi Ayub diperintahkan minum itu dalam rangka membersihkan, mensucikan kotoran batiniahnya. Nah, jadi yaktasilu di sini, itu mandi perintah Allah di saat Nabi Ayub itu
atau setelah Nabi Ayub berdoa mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak saat itulah tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 84 itu Allah kembalikan tuh keluarganya. Dalam arti bukan keluarganya yang meninggal dihidupkan kembali, bukan. Jadi Nabi Ayub itu menikah lagi, Pak. Menikah lagi dengan seorang perempuan yang kemudian memiliki banyak keturunan, banyak anak. Tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berapa jumlah anak-anaknya. Macam-macam lah. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, 8 laki-laki, 8 perempuan, ada yang mengatakan 7 laki-laki, 7 perempuan. Yang jelas Allah kembalikan lagi keluarganya kepada Nabi Ayub alaihissalam itu. Termasuk Allah kembalikan juga harta kekayaannya. Allah kembalikan. Nah, kita kembali nih ke hadis nomor 130. Jadi ketika Nabi Ayub itu sedang mandi dalam keadaan telanjang, kharra, tiba-tiba jatuh alaihi kepadanya rijlun jarodin. Itu kalau dalam hadis yang lain tidak disebutkan kaki. Rijlun jarodin min dahabin, belalang emas gitu Pak. Jadi pada saat itu banyak sekali gitu Pak, belalang-belalang emas di sekitaran Nabi Ayub alaihissalam ketika Nabi Ayub itu sedang mandi. Nah, di antara sekian banyak belalang emas itu ada yang jatuh gitu Pak. Ada yang jatuh. Ada beberapa belalang emas itu yang jatuh. Lalu oleh Nabi Ayub alaihissalam itu nih dalam kalimat berikutnya, faja'ala, lalu beliau menjadikan yahsi, memasukkan itu pisaubihi ke dalam bajunya. Jadi melihat belalang emas di hadapan beliau. Ini ada yang mengatakan belalang di situ ujian dari Allah gitu. Bukan belalang sembarang belalang gitu. Tapi belalang dengan wujud emas gitu Pak. Dengan wujud emas. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya ada belalang yang warnanya seperti mirip-mirip emas gitu. Nah, cuman yang jelas oleh Nabi Ayub itu dipungut kemudian dimasukkan ke dalam bajunya gitu. Dimasukkan ke dalam bajunya. Panada, kemudian menyeru siapa? Rabbuhu, Robnya. Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Ayub alaihissalam. Ya wahai Ayub, Ayub alaihissalam, alam bukankah aku telah menjadikan agnaituka, engkau merasa cukup ya. Bukankah aku telah cukupkan engkau? Bukankah aku telah kayakan engkau? Ammataro, dari apa yang kamu lihat dari belalang-belalang itu, dari kekayaan-kekayaan itu. Jadi semacam ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wahai Ayub, bukankah aku telah mengabulkan doa-doamu? Aku telah memulihkan kondisi badanmu yang semula sakit, yang dengan sakit itu semua orang menjauhimu. Sekarang aku telah sembuhkan kembali. Aku pun telah berikan kekayaan kembali. Aku pun telah berikan keluarga kembali. Apakah tidak cukup dengan semua pemberian itu? Nah, ini terkait dengan belalang ini, itu sering disalahpahami Pak. Disalahpahami itu begini.
Suka ada cerita-cerita di masyarakat itu bahwa Nabi Ayub itu beliau sembuh dari penyakitnya itu setelah beliau mengobati dirinya dengan belalang gitu. Padahal kalau dilihat dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Hud, dalam surat Shad itu, dalam surat Shad ayat 41, itu beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui wasilahnya itu mandi kemudian minum dari air yang memancar dari tanah setelah beliau menghentakkan kaki. Jadi tidak ada sumber baik dari Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu sembuh dari penyakitnya setelah beliau itu mengkonsumsi belalang gitu. Tetapi sekalipun demikian, Pak, tidak ada sumber yang mengatakan seperti itu. Ternyata dalam belalang itu memiliki banyak manfaat, memiliki banyak khasiat itu. Baheula gitu nya, keur leutik, Pak. Da saya teh baheula teh pernah leutik kok gitu. Ke usia SD lah, ke usia SD itu kan sering mondok. Jadi saya ketika itu pagi-paginya sekolah di MI, di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian jam 1 biasa sekolah diniyah itu Pak, sekolah diniyah sampai jam 3. Nah jam 5 itu sudah berangkat mondok gitu, santri kalong disebutnya. Cukup jauh lah kalau waktu itu jalan kaki itu sekitar setengah jam. Ngalut gitu baru dapetnya. Berangkat jam 5, nanti ngajinya habis maghrib, habis isya, pada subuh. Setelah itu pulang lagi ke rumah itu, santri kalong waktu itu. Nah itu biasanya kalau waktu itu kan belum ada lampu listrik kayak begini, masih menggunakan lampu patromak gitu, yang di kompa itu pakai minyak tanah, pakai spiritus nyalain itu gitu. Itu sangat senang kalau lagi musim ini kergede pare Pak, kerbekah pare kan banyak tuh belalang itu di sawah itu, di pohon pisang, di daun pisang, di rumput, di padi itu, karena dianggap orang hama itu. Banyak tuh belalang itu. Kalau lagi musim belalang itu berangkatnya itu lebih awal Pak. Biasanya jam 5, kadang jam 4, jam 3 udah berangkat. Rek nangkap belalang gitu. Masukkan ke plastik tuh. Wah, kadang menang 200, 300 itu Pak. Belalang dah. Buat apa itu kalau malam-malam tadi dibelem, dibakar Pak. Jadi ditusukkan kunyere gitu, sambil nyalain patromak dibakar gitu. Lu sengitan teh luar biasa itu. Aroma belalang itu kalau dibakar itu wangi gitu Pak, mengundang lapar itu. Sok dianjurkan juga ku ustadznya, ku kiai ini dianjurkan. Komo lamun keur ngebahas ini hadis, ada 2 bangkai cek kiai itu, ada 2 bangkai yang halal. Satu bangkai al-hut, ikan, yang kedua bangkai jarod gitu, bangkai belalang. Hanya 2 bangkai itu yang dihalalkan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Maka dianjurkan tak ku eta teh, ku ustad teh, boleh makan belalang katanya. Tuh komo si itu cenah tuh nu keur buduk cenah, keur bisul mere belalang cenah, mitare garing gitu. Sok itu eta cek ustad teh, malah ustad ge sok mentang ke cenah, ustad kirimnya agehan. Nah ternyata setelah ditelusuri gitu ya, waktu SMP itu ada pelajaran itu tuh sekolah pelajaran
biologi itu. Biologi. Kan dibahas tuh oleh guru biologi itu tentang siklus hidup belalang itu. Belalang itu kan awalnya dari induk belalang, kita baca guru induk belalang. Untuk tidak anak belalang tidak anakan, bertelur belalang mah, telur. Jadi berkembang biaknya itu dengan bertelur. Walaupun melalui proses yang tidak sempurna seperti kupu-kupu, Pak. Jadi karena tidak melalui proses kepompong kan kalau belalang itu kan induk belalang bertelur, itu kan bertelur. Setelah bertelur itu menjadi ini apa namanya, nimpa itu, Pak. Nimpa itu belalang yang masih ada dalam telur itu. Dan sekali bertelur belalang itu banyak itu, Pak. 300-an itu, 300 400. Makanya wajar kalau dalam belalang itu proteinnya sangat tinggi itu, melebihi protein yang ada pada daging ayam, pada telur. Karena sekali bertelur itu banyak itu. Nanti ada nimpa ke-1 itu masih dalam telurnya. Setelah itu telur menetas, ada nimpa kedua itu. Belalang yang baru lahir. Ada nimpa ketiga, belalang yang masih bersayap tapi masih kecil. Lalu ada belalang yang sudah dewasa itu ya, belalang yang sayapnya sudah besar. Terus siklusnya kan kayak begitulah, kayak begitu. Lalu cek guru biologi teh jadi barudak. Lamun anu nanya hayam heula endog heula. Ayam dulu bukan telur dulu. Seperti halnya Allah pun menciptakan belalang bukan telurnya dulu tapi belalang induknya dulu. Lamun anu nanya Nabi Adam heula atau budakna heula, Nabi Adam heula lain budakna heula. Nah kitu tah. Bukan bukan Qabil dan Kabil dulu tapi Nabi Adam dulu baru anak-anaknya. Dulu kan suka ayat tata rucingan tuh, Pak. Nog heula cenah. Ayam dulu, telur dulu katanya. Bingung tanya. Sebetulnya kalau melihat dalam isyarat-isyarat hadis, semua yang diciptakan itu induknya dulu, Pak. Bukan telurnya dulu, bukan anaknya dulu. Nah, ternyata dalam belalang itu kan luar biasa itu, proteinnya sangat tinggi. Tapi luar biasa lemaknya itu rendah, Pak. Kan suka ada makanan itu proteinnya tinggi tapi lemaknya juga tinggi, sehingga lamun dikonsumsi itu teh geus baroga penyakit kolesterol atau kolesterol tanah naik banyak. Nah, kalau ingin protein tinggi tapi kolesterolnya tidak mau naik, itu belalang itu, Pak. Belalang ngandam berending haran yang ada ke daerah hararesenya. Ini pernah ada tuh di daerah mana tuh, sebuah desa yang memproduksi gorengan belalang. Mana kata? Nah, Gunung Kidul merenya, Gunung Kidul tak. Itu luar biasa tuh. Belum lagi kan dalam belalang itu ada semacam apa ya? Gliselin atau prolin itu. Ada fosfor, ada zat besi. Ada ini kolagen itu kan untuk mengencangkan kulit itu. Nah, itu luar biasanya kalau temen disuruh yang sedang buduk gitu, Pak, kalau dipesankan ayo bara duduk gini. Kalau setelah makan belalang itu cepat keringnya itu, Pak. Cepat keringnya. Dengan cuman baheula lama kan yang namanya ustad telah disebutkan bagaimana apa ya ilmunya, tidak cuma si eta teh cenah bere belalang gerang tere cager budugna gitu. Jadi walaupun tidak ada sumber yang mengatakan baik dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa Nabi Ayub itu sembuh setelah makan belalang, tidak ada apa itu dalam Al-Quran hadis itu. Tetapi ternyata dalam belalang itu terdapat unsur-unsur yang memang
memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh kita itu. Nah, pada saat itu ketika Nabi Ayub itu memasukkan belalang-belalang itu ke bajunya, ditegur oleh Allah, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan engkau dengan semuanya? Aku telah berikan harta kekayaan, aku telah kembalikan keluarga, dan aku pun telah sembuhkan engkau seperti sedia kala. Qala, Nabi Ayub menjawab, bala, betul ya Allah, betul. Bala ya Rabbi, betul ya Rabbi. Walakin akan tetapi lagina li, gina itu kaya Pak, li itu saya. Akan tetapi saya tidak pernah merasa cukup atau tidak bisa merasa cukup an barokatika, dari keberkahanmu. Nah, di sini oleh para ulama ditafsirkan Nabi Ayub pada saat itu beliau memasukkan belalang-belalang emas ke dalam bajunya itu bukan berarti Nabi Ayub itu rakus ataupun tamak, bukan. Tetapi Nabi Ayub itu saking beliau itu sangat membutuhkan terhadap keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lamun bahasa di urang masuk tongsok nolak rezeki pamahli gitu. Nah, ini kalimat ini mengisyaratkan begini Pak. Pertama begini. Kalimat ini mengisyaratkan agar kita manusia itu jangan mengabaikan rezeki sekalipun kita itu sudah mampu Pak, sekalipun kita itu sudah kaya. Kenapa ini penting kita sampaikan Pak? Kan lamun di komplek nih, kayak di kita lah di GBI nih, ketika musim zakat fitrah menjelang Idul Fitri itu biasanya pihak masjid kan minta bantuan RT untuk mendata siapa ini masyarakatnya yang dianggap fakir atau miskin. Dan RT pun kadang kebingungan kan begitu. Kenapa? Karena khawatir kalau asal memberi nanti yang diberi tersinggung, marah kan begitu. Suka kan begitu. Kita pun pihak masjid kan tidak berani juga asal memberi, bisi yang diberi teh tersinggung Pak. Nah, kalimat ini sebetulnya mengisyaratkan sebetulnya sekalipun kita sudah mampu Pak, mampu, kalau diberi nggak apa-apa itu Pak. Kalau diberi nggak apa-apa. Bisi gitu nyaina bapak-bapak tidak pensiunan lomba gitu, tabungan gede, imah gede, kendaraan punya, lalu tiba-tiba diberi ke ketua DKM teh Pamaruan motor, entong ditolak, tarima gitu. Tarima engke mah geus ditarima mah ek dibikeun deui pek gitu Pak, ek dipake pek, yang penting mah tong nolak rezeki lah kan Pak gitu. Itu kalau dalam hal kurban itu sudah bagus tuh. Dalam hal kurban jarang ada orang yang diberi daging kurban tersinggung, jarang Pak, jarang. Tapi dalam hal zakat fitrah biasanya ada orang yang ketika diberi zakat fitrah itu merasa dirinya tersinggung, merasa dirinya dianggap miskin oleh orang lain sehingga menjadi marah gitu. Kemudian yang kedua, ini kalimat ini mengisyaratkan bahwa pentingnya kita itu mencari rizki Allah.
sekalipun kita ini sudah mampu, sekalipun kita ini sudah cukup. Jadi penting yang namanya bekerja, mencari rezeki itu penting, Pak. Walaupun nanti dalam bekerjanya tentu disesuaikan dengan umur gitu, Pak. Disesuaikan juga dengan kekuatan, kemampuannya beda tuh ayeuna, Pak. Kerjanya Pak Yudisman ke umur 30 tahun jeung ayeuna beda. Tapi tetap bekerja harus itu, Pak. Bagaimana lah dulu mah ketika 30 tahun bekerjanya bagaimana, sekarang bagaimana, kan tentu beda itu. Kenapa? Karena yang namanya bekerja itu kan ibadah, Pak. Ibadah. Dan bekerja itu diperintahkan. Gini lamun ningali kolot di lembur, Pak, di kolot di lembur geus maraka iteu geuninnya. Masih kene we digarawe gitu. Aya nu manggul suluh gitu, aya nu manggul jukut. Aya naon we geuning ngoer-ngoer ngahadekeun cai di sawah padahal geus karolot maraka itu. Yang tentu yang namanya bekerja kan tidak mesti menghasilkan uang. Bekerja itu bisa juga dalam rangka meminimalisir pengeluaran, bisa gitu. Ya selokan kotor gitu kan. Bisa kayaknya digawean ku sorangan, gaweannya ku sorangan, Pak. Itu kan bekerja juga. Atau lihat buruan tetangga barala nggak ada pemiliknya, ayeuna muruhan kudu make biaya bersihan ku sendiri, itu kan bekerja juga. Jadi bisa bekerja itu dalam rangka meminimalisir pengeluaran. Atau bisa juga bekerja itu kalau memang kita betul-betul sudah merasa cukup, tidak kekurangan sedikit pun, itu bisa bekerja itu dalam rangka memotivasi dan memberikan contoh kepada orang lain, minimal kepada anak, Pak. Minimal kepada anak. Katakan ku anak tadi baca, si bapak cenah geus kolot kitu. Daekan kene digawena. Masa saya yang masih muda kayak begini cicing wae diuk wae. Kan itu contoh tentunya, Pak. Memberikan contoh. Atau bisa juga yang namanya bekerja itu hasilnya untuk diinfakkan, untuk disedekahkan. Jadi barangkali begini, Pak. Bapak-bapak sudah merasa cukup gitu ya dari hasil bekerja dahulu. Pensiunan kan gede berapa iya kan dirapelkeun gitu nya. Pokoknya nebikeun ka ayeuna gini ya salah gede kene. Dihitung nebikeun ka umur sekian kan 10 tahun 20 tahun deui ieu moal habis ieu duit ya. Tetap bekerjanya harus, Pak. Cuman tadi bekerjanya sesuaikan aja dengan umur gitu. Paling tidak kalaupun bekerja itu hasilnya untuk diinfakkan, untuk sedekahkan. Sehingga uang kita atau rezeki harta kita untuk bekal perjalanan hidup kita ke depan itu tidak berkurang. Kenapa? Karena yang disedekahkan itu adalah hasil pekerjaan yang baru. Nah, ini seperti halnya tadi yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, bukan saya ini rakus, bukan saya ini tamak, bukan saya tidak merasa cukup dengan rezeki yang Kau berikan kepadaku. Saya sudah sangat bersyukur gitu. Keluarga dikembalikan, kemudian harta kekayaan dikembalikan, penyakit saya pun disembuhkan, tetapi saya ini tidak pernah merasa puas dengan keberkahan darimu. Kita kan tidak boleh puas dari berkah dari Allah, tidak boleh, Pak. Kita tidak boleh merasa cukup dari keberkahan Allah. Jadi bahasanya itu jangan heuda urang mah cenah teh masih kakurangan, bukan begitu. Saya ini bekerja dalam rangka mencari keberkahan Allah gitu.
Saya ini bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.